Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Siti Munawarah, jurusan Tadris Biologi IAIN Metro Lampung. Hari ini kita akan mulai belajar materi biologi tentang sistem pencernaan manusia atau Human Digestive System. Marilah kita mulai pelajaran pada hari ini. Materi pelajaran hari ini mengenai sistem pencernaan manusia atau Human Digestive System. Pencernaan makanan pada manusia memiliki dua cara. Yang pertama secara mekanik dan yang kedua secara kimiawi. Yang pertama secara mekanik, yaitu proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi bolus. Nah, proses secara mekanik ini menggunakan gigi yang ada di dalam mulut. Selanjutnya, secara kimiawi, yaitu proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang ada dan akan menghancurkan ikatan senyawa kompleks yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, sistem pencernaan manusia itu terdiri dari organ-organ pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama ini ada mulut, selanjutnya kelenjar ludah, kerongkongan, lalu hati, empedu, pankreas, lambung, lalu usus besar, usus kecil, rektum, dan yang terakhir anus. Lalu, apa fungsi dari organ dan kelenjar pencernaan itu? Yang pertama di sini ada mulut, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan makanan. Makanan dikunyah hingga menjadi bolus. Bolus ini merupakan butiran-butiran kecil makanan, contohnya seperti setelah kita mengunyah makanan. Selanjutnya, ada kelenjar saliva. Di dalam mulut, tanpa kelenjar saliva, proses pengunyahan makanan tidak akan berlangsung karena kelenjar saliva ini berfungsi untuk memproduksi saliva yang mengandung enzim amilase. Nah, enzim ini yang sangat baik dan berfungsi pada proses pengunyahan makanan. Setelah bolus di dalam mulut, lalu makanan bergerak menuju ke esofagus, yaitu jalur makanan yang menuju lambung dengan gerak peristaltik. Nah, jadi makanan di dalam mulut itu tidak serta-merta atau tidak langsung masuk ke lambung. Jadinya akan adanya gerak peristaltik. Selanjutnya, ketika sampai di lambung, proses mencerna makanan itu dibantu dengan enzim profase dan asam lambung, sehingga makanan terus diproses. Nah, pankreas ini, setelah di lambung itu ada pankreas yang memproduksi enzim pencernaan. Lalu ada hati, yaitu juga yang memproduksi cairan empedu. Nah, selanjutnya ini ada pula yang namanya kantong empedu, yang menyimpan cairan empedu sebelum dilepaskan ke duodenum. Lalu, apa sih fungsi dari duodenum itu? Jadi, setelah dari lambung itu dicerna, langsung ke duodenum, dicerna juga menggunakan enzim pencernaan. Nah, setelah duodenum, ada ileum, yaitu sebagai tempat penyerapan atau absorpsi zat makanan ke dalam darah dan limpa. Nah, penyerapan ini terjadi karena adanya zat makanan yang masih berguna untuk tubuh itu diserap di dalam ileum. Lalu ada kolon, yaitu sebagai tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi kandungan air pada zat sisa makanan. Jadi, saluran pencernaan ini langsung menyerap zat-zat makanan dari ileum dan kolon. Lalu di rektum, ini berfungsi sebagai tempat menyimpan zat sisa makanan yang telah selesai dicerna. Baru dikeluarkan melalui anus, yaitu sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan. Nah, makanan mulai dari mulut, lalu diproses sampai usus besar, dan baru disimpan di rektum dan dikeluarkan ke anus. Jadi, proses pencernaan makanan ini dimulai dari mulut hingga ke usus besarnya. Baru, rektum dan anus ini hanyalah tempat penyimpanan dan pengeluarannya saja.